Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen kami mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum, dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan saya. Baik, di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5. Kami akan memaparkan hasil video kami terkait permasalahan dan solusi dalam menerapkan kurikulum dengan rancangan UBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 7 ruang kolaborasi mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wideningsi dan keempat rekan saya lainnya. Yang pertama yaitu Nur Ardila, yang kedua Sabrina Simbolon, yang ketiga Tukmaida Siregar, dan yang terakhir Widianti Puspita Dewi. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kami kali ini terkait permasalahan ataupun problematika serta solusi yang dapat kami berikan jika kurikulum diterapkan dengan menggunakan rancangan UBD. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu secara umum apa itu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam hal ini, dengan kata lain, kurikulum adalah segala sesuatu yang dijalankan, dilaksanakan, direncanakan, diajukan, dan diawasi dalam setiap proses pelaksanaannya. Lalu, bagaimana sih peran kurikulum itu sendiri dalam pendidikan? Nah, dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis. Bahkan kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Serta kurikulum juga merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak pernah terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena peran kurikulum sangat penting, maka menjadi tanggung jawab oleh semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang understanding by design. Nah, understanding by design itu adalah, menurut Wijin dan MC Taiga, adalah bahwasanya background design yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Nah, desain pembelajaran ini berpotensi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran dengan tujuan mencapai pemahaman atau understanding, sehingga siswa mendapatkan suatu penilaian yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah UBD atau desain mundur ini adalah model desain berbasis hasil yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah tujuan utama dari UBD ini adalah dimulai dengan tujuan yang mengembangkan dan secara mendalam pemahaman peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, peserta didik perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman. Nah, menurut berdasarkan dari para ahli Wijin dan Taiga tadi, desain UBD ini memiliki 6 dimensi pemahaman, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan berempati, kemampuan memiliki sudut pandang, dan kesadaran. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ada beberapa permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. Selama ini, peserta didik cenderung menghafal materi dan rumus. Sedangkan dalam UBD, peserta didik dituntut untuk memahami konsep, memahami secara menyeluruh, serta mengetahui penerapan pengetahuan tersebut untuk kehidupannya sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Yang ketiga, siswa belum terbiasa pada penerapan UBD karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Selain itu, siswa merasa kewalahan karena terlalu diporsir guna kelancaran penerapan kurikulum UBD. Yang keempat, UBD juga membutuhkan pengembangan
ada beberapa masalah. Yang pertama, kan waktu melatih siswa berpikir kritis penting dan menguras masalah. Nah, yang ketiga, peserta didik belum terbiasa dengan soal HOTS. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana solusi permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis agar terbiasa dan mampu beradaptasi dengan kurikulum UBD. Nah, yang pertama, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri, sehingga tugas guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua itu, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang besar dengan bertanya dan mendengarkan secara aktif. Peran guru agar peserta didik aktif dalam memberikan kesempatan, memotivasi, dan mengapresiasi. Nah, dan yang ketiga, membiasakan dengan berlatih dan banyak menjawab soal yang bertipe HOTS. Nah, selanjutnya peserta didik dibiasakan untuk menggunakan sumber belajar lain selain buku teks seperti jurnal, artikel, dan lingkungan terdekat peserta didik. Selanjutnya, solusi dari permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa. Yang pertama, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran UBD semenarik mungkin. Dan selanjutnya, peserta didik yang belum terbiasa dan belum mengetahui alur UBD, maka mereka harus berkolaborasi dengan guru. Selanjutnya, siswa harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi. Serta, siswa harus mampu berpikir kritis agar dapat terbiasa dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Nah, baiklah, dari seluruh rangkaian penjelasan yang telah saya sampaikan maupun rekan-rekan saya sampaikan, nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa penerapan dan pelaksanaan kurikulum UBD dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari stakeholder, kepala sekolah, wakakurikulum, guru, maupun siswa. Permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan atau solusi agar pelaksanaan kurikulum UBD dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyusun rancangan pembelajaran UBD dengan baik dan menarik, serta memperhatikan kebutuhan peserta didik, agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal dan dapat menjadi solusi secara umum atas kendala yang dihadapi oleh para siswa. Nah, demikianlah hasil presentasi dan diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baru saja kita menyaksikan hasil dari video yang telah kami berikan terkait permasalahan dan solusi perancangan kurikulum penerapan kurikulum dengan rancangan UBD. Sekarang saatnya sesi untuk tanya jawab, ataupun jika rekan-rekan sekalian ada yang ingin memberikan komentar maupun saran, dipersilakan. Saya Kak Widya. Oke, baik, silakan Saudari Dinda Hulzana. Terima kasih, saya Dinda Hulzana. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 5, yaitu bagaimana solusi dari perbedaan kemampuan peserta didik adalah mengelompokkan peserta didik ke dalam satu kelas yang sama. Apakah itu berlaku untuk 1 tahun pelajaran? Apakah dalam UBD harus seperti itu? Bagaimana pengelompokan homogen tersebut semakin menimbulkan kesenjangan? Jadi, bagaimana solusi dari perbedaan kemampuan peserta didik kan mengelompokkan peserta didik ke dalam satu ruang kelas yang sama? Jadi, apakah itu berlaku untuk 1 tahun? Dan apakah seperti itu yang diterapkan dalam UBD? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Mohon tunggu sebentar, kami akan langsung menjawabnya. Baik, pertanyaan dari Saudari Dinda akan dijawab oleh rekan saya, Nur Ardila. Kepada Nur Ardila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda Hulzana. Nah, bagaimana solusinya? Dalam hal ini, pengelompokan dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan peserta didik dengan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran.
sehingga memungkinkan bahwa tingkat pemahaman peserta didik itu akan meningkat. Adapun pengelompokan heterogen dan homogen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pengelompokan secara homogen akan membantu guru untuk memantau perkembangan peserta didik jadi menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena saat ini kesenjangan nilai tidak lagi terjadi pada pendidikan paradigma baru. Karena yang diukur bukan lagi nilai tetapi perkembangan masing-masing peserta didik yang tidak boleh disamaratakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nur Ardila. Bagaimana Saudari Dinda? Apakah sudah cukup dengan jawabannya atau ingin menambahkan? Terima kasih kepada kelompok 5 telah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Oke, cukup. Baik, satu kesempatan lagi diberikan kepada rekan-rekan yang ingin memberikan kritik atau saran atau mungkin pertanyaan kembali, dipersilakan. Silakan kepada Saudari Nurul Huda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nurluda, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberikan tanggapan. Menurut kami, video yang ditampilkan dari kelompok 5 itu udah bagus, tampilannya menarik. Cuman kayak sedikit tanggapan aja, mungkin bisa dijadikan pelajaran dari penampilan video kami sebelumnya juga kan penampilannya dari YouTube. Ya, sama kayak yang ditangkapin oleh Saudari Rizka. Alangkah lebih baiknya untuk kita download terlebih dahulu untuk meminimalisir dari penampilan yang tertunda. Mungkin itu saja, dan untuk selebihnya juga udah bagus. Sama mungkin penampilannya di video tadi kan ada wajah kita terus ada teks yang ke belakang itu tutup, jadi itu kayak sedikit mengganggu menurut saya. Tapi untuk selebihnya mantap, udah bagus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nurul Huda atas pujiannya maupun juga sedikit kritikan atau sarannya terkait video kami yang mungkin ada yang tertutup teksnya. Mungkin itu ada sedikit kesalahan editor dan terkait kami yang belum mendownload videonya. Sekali lagi mohon maaf, jadinya terkendala di jaringan. Baik, mungkin itu saja kesempatan untuk rekan-rekan. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu dosen, sekiranya Ibu ingin menambahkan, memberikan kritik saran. Ananda memberikan kesempatan ke Ibu. Ada kekurangan video, jadi kalau ada kekurangan video, mohon nanti diperbaiki saja ya. Nak, kan Bapak dan Ibu belum ada yang mengunggah kan videonya? Belum, Bu. Ya, belum ada yang mengunggah. Jadi mohon kritikan, saran dari rekan-rekan PPG atau juga dari saya sendiri. Nah, mohon diperbaiki sebelum kita unggah.